Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Ayo. Setelah mempelajari beberapa konsep di bagian pertama dan kedua, penyelesaian limit fungsi trigonometri dapat diselesaikan dengan cara 1. Substitusi, 2. Manipulasi dengan menggunakan integritas trigonometri. Mari kita mulai ke contoh soalnya. Yang pertama ada limit sin x per 2 untuk x mendekati pi, itu sama dengan berapa? Perlu diingat kalau pi itu sama dengan 180 derajat ya. Ini diingat-ingat. Mana penyelesaian dari soal ini? Kita masukkan x-nya pi ke x itu ya. Sama dengan sin pi per 2 itu kan. Sama dengan sin 180 derajat dibagi 2. Berarti sama dengan sin 90 derajat. Berapa nilainya? 1. Ya, gampang kan? Nomor 2 ada limit cos 2x tambah 1 dibagi cos x untuk x nya mendekati pi per 2 ya. Ini x nya diganti dengan pi per 2, jadi sama dengan cos 2 dikali pi per 2 ditambah 1 dibagi cos x nya diganti pi per 2 gitu ya. Terus nanti sama dengan nih cos 2 dibagi 2 kan 1, jadinya cos 180 derajat ditambah 1 dibagi dengan cos apa? Pi per 2 ya 90 derajat. Berarti sama dengan cos 180 derajat itu nilainya berapa? 1 ditambah 1 dibagi cos 90 derajat nilainya 0. Jadi sama dengan 2 dibagi 0 berapa? Bukan 0 ya, tapi ini tidak terdefinisi. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Ya, kita gunakan manipulasi dengan identitas trigonometri. Kita tuliskan dulu ya, limit x nya mendekati pi per 2 dari cos 2x ditambah 1 dibagi cos x. Mana yang kita rubah? Yang cos 2x. Kita sudah pelajari ini di kelas 11 ya. Kalau cos 2x itu bisa dituliskan dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1 yang pertama. Yang kedua, cos 2x bisa ditulis dengan 1 kurangi 2 sin kuadrat x ya. Yang ketiga, cos 2x bisa dituliskan dengan cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x ya. Ini perlu kalian ingat ya. Ini yang kita pakai nanti yang bentuk yang berapa ini. Kita tulis dulu limit x nya mendekati pi per 2. Kita rubah ya, yang cos 2x untuk yang ke pertama itu 2 cos kuadrat x kurangi 1 gitu kan, ditambah 1 dibagi bawah tetap cos x. Lihat ini ada negatif 1 ditambah 1 berarti dia habis ya 0. Maka tinggal 2 cos kuadrat x dibagi cos x untuk limitnya x mendekati pi per 2. Itu kan saya ini. Kemudian selanjutnya ini cos kuadrat x dibagi cos x, berarti limit x nya mendekati pi per 2 cos x gitu ya. Kan betul ya, cos kuadrat x dibagi cos x sama dengan, masukkan pi per 2 nya 2 cos pi per 2, berarti sama dengan
2 dikali cos berapa? Pi per 2, 90 derajat. Ini sama dengan 2 kali 0 itu ya, sama dengan 0. Itu hasilnya. Kita ke contoh yang ketiga. Ada limit cos 2x dibagi cos x dikurangi sin x untuk x nya mendekati pi per 4. Masukkan x nya pi per 4 ya. Nanti sama dengan cos 2 dikali pi per 4 dibagi cos pi per 4 dikurangi sin x nya ganti pi per 4. Nih, nanti sama dengan cos berapa? 90 derajat kan, pi per 2 jadinya, bagi cos 45 derajat pi per 4 dikurangi sin 45 derajat. Betul? Gini, kalau ditulis derajat sama dengan cos 90 derajat berapa? 1. Betul 1? Ya, 0 kan? Hati-hati, dibagi cos 45 derajat berapa? Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 sin 45 gitu ya, sama dengan 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu, maka dengan substitusi tidak dapat menyelesaikan, maka kita gunakan cara lain, yaitu bagaimana? Manipulasi dengan menggunakan identitas trigonometri. Itu ya, ada limit, kita tuliskan cos 2x dibagi cos x kurangi sin x untuk x nya mendekati pi per 4. Gimana? Yang kita rubah nanti cos 2x ya. Kita punya rumusnya cos 2x sama dengan salah satunya adalah cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Nanti kita rubah seperti ini ya, sama dengan mana? Cos 2x nya cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x dibagi cos x dikurangi sin x. Limitnya untuk x mendekati pi per 4 ya. Bisa ya, cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x. Ini kita tuliskan seperti a kuadrat dikurangi b kuadrat. Itu biar gampang. Ini dapat kita faktorkan menjadi a ditambah b dikali dengan a dikurangi b. Betul kan ini? Coba kalian kalikan hasilnya sama. Jangan seperti itu. Nanti kita uraikan cos kuadrat x kurangi sin kuadrat x, dia akan menjadi sama dengan cos x ditambah sin x dikali daya ini a tambah b nya dikali a kurangi b. Nah gitu. Nanti nulisnya cos x kurangi sin x itu dibagi bawah tetap cos x kurangi sin x untuk limit x mendekati pi per 4. Nah ini cos x kurangi sin x kita coret satu ya. Jadi nanti tinggal cos x ditambah sin x untuk x nya mendekati pi per 4. Sudah, kalau seperti ini kita substitusi lagi. X nya cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 sama dengan apa? Pi per 4 ya, betul. Kita tuliskan setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, berarti sama dengan berapa? Ayo, akar 2. Itu kan bisa dipahami insyaallah.
Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita bahas beberapa contoh di video pembelajaran berikutnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.